Kalau si Vivo V27 ini tuh udah pakai chipset high-end-nya MediaTek. Nah, hal ini menjadikan si Vivo V27 tuh jadi handphone pertama di Indonesia, guys, yang pakai chipset ini, bro. Halo guys, di depan gue ada handphone keluaran terbaru nih dari Vivo, yaitu Vivo V27 5G. Yang katanya ini ngebawa banyak banget perubahan, mulai dari teknologi sampai fitur kameranya, guys. Yang pasti ini pakai chipset Dimensity dari MediaTek ya, 7200 pertama di Indonesia, guys. Dan punya tagline Ultimate Portraits. Kira-kira selain itu apalagi yang menarik dari handphone ini? Gak usah lama-lama ya, langsung aja simak video full reviewnya, guys. Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh di kamera dan performanya nih guys, gue mau bahas dulu terkait desainnya. Selain kameranya udah pakai embel-embel Ultimate, Vivo juga bilang kalau desainnya tuh juga pakai Ultimate Design. Kenapa disebut Ultimate Design guys? Karena Vivo tuh ngebawa body terslim dengan 3D curve screen sepanjang sejarahnya si Vivo. Selayaknya di seri V di generasi sebelumnya nih ya, kalau Vivo tuh biasa ngasih desain gaya minimalis yang memang ramping dan lumayan cukup enak banget nih buat digenggam. Mungkin karena bodinya tuh cuma punya ketebalan 7,36 mm aja kali ya, dan bobotnya itu cuma 180 gram. So pastinya bakal ngebikin Vivo V27 5G ini lebih ramping dan ringan juga nih ketimbang pendahulunya si Vivo V25 5G. Nggak cuma itu aja brother, Vivo juga bilang kalau misalkan Vivo V27 5G ini udah punya sertifikasi IP54 yang bikin smartphone ini jadi tahan debu dan juga cipratan air. Bahkan ya brother, handphone ini dites sampai 42.000 kali drop test simulation brother. Dan yang kerennya lagi, handphone ini bisa bertahan sampai minus 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius di suhu ekstrim guys. Pertanyaannya adalah, siapa dia orangnya yang ngetes sampai di minus 20 derajat Celcius guys? Gue khawatir di enterwin kalau nggak beku ya kan? Tapi kita doain aja semoga mereka sehat guys yang ngetes. Nah sekarang kita bakal bahas soal kameranya nih. Ini jadi part kenapa gue tuh bisa bilang kalau handphone ini bagus banget. Kayak di thumbnail dan juga di judul guys. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan si Vivo V23 dan juga V25, itu Vivo tuh selalu kasih inovasi di bagian desain bodinya. Sedangkan di Vivo V27 ini, Vivo tuh ngasih inovasi terbaru namanya tuh Aura Light. Ini berbeda ya sama flash pada umumnya guys, karena Aura Light ini punya 3 buah lampu di belakangnya dan bisa secara cerdas nih menyesuaikan kecerahan sesuai sama tingkat pencahayaannya juga. Supaya detailnya tuh bisa terlihat lebih jelas bro, dan hasilnya juga terlihat lebih natural. But nggak cuma itu aja, Vivo juga menggabungkan nih Aura Light sama sensor kamera Sony IMX766V dan juga mode potret. Ketiga elemen ini itu akan meningkatkan kualitas dari hasil foto si Vivo V27 ini guys. Gue punya fun fact ya guys, kalau sensor Sony IMX766V yang dipakai sama Vivo V27 5G ini memang dirancang khusus ya sama pihak Sony untuk seri V-nya Vivo. That's why di belakang sensornya tuh ada huruf V-nya guys. Sensor kameranya pun ini punya beberapa fitur ya yang keren menurut gua. Kayak misalkan ada ultra sensing, kemudian ada ultra stable, sama ultra fast-nya juga. Terus salah satu fitur terbaiknya nih adalah lensa ultra sensing yang dilengkapi juga sama OIS. Nah, dengan fitur OIS ini memungkinkan kita tuh buat exposure yang lebih lama dan meningkatkan tangkapan cahaya sebanyak 6 kali, bro. Ini tentunya sabi banget sih buat menghasilkan foto yang lebih stabil gitu ya, plus ningkatin kualitas hasil fotonya. Bahkan nih di kondisi minim cahaya sekalipun, bro. Terus Vivo juga ngasih nih 3 kamera belakang dengan konfigurasi 50 megapiksel always ultra sensing kamera, kemudian ada 8 megapiksel super wide angle kamera, dan terakhir nih ada 2 megapiksel super macro kamera. By the way, nggak cuma hasil fotografinya aja guys yang bagus, tapi Vivo juga aware nih sama hasil dari videonya. Lu pernah nggak sih ngerekam video di kondisinya tuh malam hari yang low light ataupun minim cahaya guys? Pasti akan terjadi kayak misalkan noise ataupun shaky yang menyebabkan hasil recording dari video lu tuh kelihatan lebih gelap, burik, dan gak jelas bro. Tapi nggak bakal terjadi sih di Vivo V27 ini guys, karena doi itu punya fitur Super Night Video yang bisa mengatasi problem ini guys. Fitur ini tuh punya algoritma yang bisa ngurangin noise dan bikin rekaman lu tuh terlihat lebih cerah. Bahkan ya di tempat gelap sekalipun kayak gini. Jadi buat lo semua yang masih underestimate kalau misalkan video dari handphone itu bakal shaky, sekarang lo nggak perlu khawatir lagi deh. Karena ini handphone udah ada fitur Hybrid Image Stabilization-nya loh. Nah hal ini tuh berkat penggabungan antara OIS dan juga AIS-nya nih guys, yang bikin kamera bergerak dan tetap stabil. Dan buat kalian semua yang suka bikin vlog buat TikTok ataupun Reels, slow banget karena di Vivo V27 ini ada fitur yang namanya Vlog Movie Creator brother.
Yang pasti nih bisa bikin lo jadi kayak vlogger beneran gitu loh bro. Fitur ini tuh punya 26 template ya, yang bisa bikin video lo kelihatan lebih kreatif deh pokoknya. Mulai dari template portrait, kemudian pemandangan malam, ada makan, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Terus gimana nih bang, masalah kamera depannya? Slow bro, beruntungnya nih ya, Vivo tuh udah kasih resolusi 50 megapiksel HD autofocus buat kamera depannya. Nah, hal ini tuh ngebikin Vivo V27 jadi handphone pertama yang pakai kamera depan 50 megapiksel di kelasnya. Itulah alasannya guys, kenapa gue bilang handphone ini tuh oke ataupun keren banget guys. Gak cuma dari part itu aja, tapi dari segi performanya juga nendang bro. Seperti yang udah gue bilang nih ya waktu opening tadi, kalau si Vivo V27 ini tuh udah pakai chipset high-end-nya MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 7200. Nah, hal ini menjadikan si Vivo V27 tuh jadi handphone pertama di Indonesia guys yang pakai chipset ini bro. Terus Doi juga punya arsitektur 4 nanometer yang bikin konsumsi dayanya tuh rendah dengan performa yang jauh lebih cepat pastinya dari si generasi sebelumnya. Kemudian buat mendukung performanya ya guys, Vivo juga ngasih RAM sebesar 8GB dan internal storage yang cukup gede nih, 256GB. Kalau dirasa kurang 8GB RAM-nya, lu bisa extend brother 8GB lagi dengan total 16GB. Nah, dengan RAM sebesar itu, pihak Vivo ini mengklaim bahwa kalian bisa membuka aplikasi secara bersamaan dengan total tuh 27 aplikasi guys, tanpa nge-lag sama sekali. Cuman ya pertanyaannya, siapa dia orangnya mau ngebuka 27 aplikasi secara berbarengan guys? Gue rasa ini agak jarang. Kalaupun ada orang tersebut, berarti lu cocok buat ngebeli Vivo V27 5G ini guys. Oke, demi mengetahui performa realnya nih ya, gue tuh bakal coba ngetes smartphone ini dengan beberapa benchmark. Yang pertama adalah Antutu pastinya. Untuk skornya, ini tuh Doi dapetin 600.000 poin ya. Tapi kayaknya ini angka standar lah, layaknya kompetitor lain sih menurut gue. Terus gue juga ngetes nih di GFX Bench, dan hasilnya ini cukup bagus brother. FPS-nya tuh ada di rata-rata segini bro. Dan terakhir gue juga ngetes di 3D Mark dengan pengujian Wildlife Stress Test. Dan hasilnya pun untuk Vivo V27 nih bisa dapat skor segini bro. Dengan stability-nya tuh segini nih. Nggak usah bacot deh Wok, langsung aja buat gamenya tuh gimana. Pada saat gua ngetes untuk main Genshin Impact, handphone ini tuh masih mampu diajak main dengan nyaman. Di settingan tertinggi high hash 60 fps guys. Nah untuk konsumsi baterainya terbilang irit menurut gua. Nah, kalau misalkan game sekelas Genshin Impact aja performanya tuh udah jempolan, rasa-rasanya buat main game lain udah nggak perlu ditanyain lagi ya guys. Contohnya nih ya, di game sekelas PUBG Mobile yang settingan grafisnya tuh udah bisa lo lihat ya, seperti ini. Bahkan pas gue cek di FPS Meter, ini tuh bener-bener ngasih grafis yang super smooth di angka 60 fps. Performanya pun ini bisa gue bilang nggak ada kendala sama sekali ya. Ini tuh lancar jaya banget. Nah ternyata ini gue baru sadar banget nih, di Vivo V27 ini juga ada teknologi Ultra Large Vapor Chamber Bionic Cooling System. Jadi intinya, walaupun handphone ini punya ketebalan cuma 7,38 mm, tapi di dalamnya tuh ada plat khusus, ini buat mendinginkan mesinnya secara cepat brother. Khususnya nih ya, di area yang sering banget terjadi panas. By the way, ini sesuatu hal yang good banget sih dari Vivo, karena gue tuh sering kali nemuin handphone yang performanya bagus, tapi ketika dimainin game yang lama ataupun game yang berat, itu panas brother. Awalnya sih nyaman, anget, tapi lama-lama ini tangan melepuh juga gitu bro. Dan ini memang suatu hal yang patut diapresiasi sih dari Vivo. Performa main game udah oke, kemudian nyaman juga. Rasa-rasanya memang experiences gaming kita kurang afdol sih ya, kalau misalkan nggak didukung sama kualitas layarnya bro. Slow aja brother, karena di Vivo V27 ini punya layar yang lapang ya, 6,78 inci, punya panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Resolusinya pun ini cukup tinggi brother, yaitu Full HD+, 2400 x 1080 pixel. Terus nih ya, Doi juga punya aspek rasio 20:9 dengan screen to body rasionya nyampe 90,4%. Oke Brody, sampai juga kita ke pembahasan terakhir nih, yang mana part ini adalah mungkin part yang sering banyak dilupakan ataupun kesampingkan sama orang, yaitu masalah baterainya guys. Jadi Vivo V27 tuh udah dibekali dengan baterai berkapasitas 4600 mAh ya guys. Vivo juga mengklaim nih kalau Vivo V27 ini bisa dipakai buat nonton video YouTube selama 21 jam guys. Ataupun bermain game nih selama 8 jam dengan satu kali pengecasan baterai aja. Dan yang lebih bikin menarik lagi nih ya, pengisian dayanya tuh juga cepet banget woi. Pakai teknologi flash charge 66 watt yang bisa mengisi 50% itu hanya dalam kurun waktu 9 menit aja. Kemudian 70% dalam kurun waktu 30 menit aja. Dan hingga 100% itu dalam kurun waktu 1 jam aja. Gak lupa juga nih, as always, Vivo juga selalu kasih fitur NFC multifunction di smartphone ini. Karena nggak cuma buat ngisi e-money doang, tapi NFC-nya tuh juga bisa buat duplikasi kartu akses di smartphone ini guys.
Selain itu, Vivo V27 juga udah pakai OS terbaru ya pastinya dari Vivo, yaitu Vantage OS 13. Dan dikombinasiin juga nih sama OS Android 13. Sepertinya Vivo yang kali ini benar-benar naik kelas ya guys. Kalau kita telisik dari segi spesifikasi, ini memang oke banget dan kualitasnya juga jempolan guys. Dan harganya pun ini terbilang cukup terjangkau ya guys. Menelisik dari hasil kameranya oke, kemudian performanya oke, dan banyak banget inovasi-inovasi lain yang diberikan di setiap seri V-nya Vivo guys, terutama yang terbaru ini. Tapi balik lagi, ini semua dari point of view gue ya guys. Kalau misalkan lo semua punya pendapat lain, monggo langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel itu Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.